ketika anaknya mau kawinan sama Al-Jufri itu, sama Ustadz Afiq dilarang karena haram. Haramnya itu karena Yai Asror itu bukan keturunan Nabi. Saya itu tidak sampai hati. Itu ketika Gus Nur mengatakan bahwa Sidogiri yang jelas-jelas didirikan oleh Mbah Sayyid Sulaiman, ya, yang memiliki keturunan Mbak Asror dan semua memahami itu, ya. Sampai Kiai Asror itu dikatakan bukan keturunannya Kanjeng Nabi, sehingga anak putunya Kiai Sayyid Asror ini tidak boleh mengawini, menikahi Mbak Alawi yang notabene kata mereka itu keturunannya Nabi. Saya tidak, katanya ya Habibie itu, ya, saya tidak terima apa yang kamu lakukan. Kamu harus tak bunuh sekarang. Kalau kamu mau bunuh saya, bunuh saja di sini, tidak usah jauh-jauh gitu. Bunuh saja di sini. Ini saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya tidak bisa langsung tak penggal, tapi ada kronologisnya. Kronologis awal itu ketika saya dipanggil oleh Yai Mas Nur Ghozi di rumahnya Gus Hamid Mujib atau Gus Hamid KPU terkenalnya, di rumahnya beliau. Jadi saya diminta datang, ternyata beliau curhat ke saya menyampaikan bahwa ketika besanan beliau mau besanan dengan keluarga Pak Alawi Al-Jufri, tapi saya tidak tahu di mana rumahnya Al-Jufri itu. Tapi intinya beliau itu sampai apa ya, sampai sangat tertekan dan sangat malu, sangat harga dirinya sampai jatuh, ya, ketika anaknya mau kawinan sama Al-Jufri itu, sama Ustadz Afiq dilarang karena haram. Haramnya itu karena Yai Asror itu bukan keturunan Nabi, sudah terputus, sudah mukote. Ketika Gus Nur itu mau besanan sama Al-Jufri yang Pak Alwi itu, sama Ustadz Taufik selaku ketua Robito enggak tahu saya, itu tidak boleh. Sampai sama Al-Jufri tadi dihubungkan ke Habib Lutfi. Tetap apa yang rekomendasi dari Habib Lutfi itu tidak boleh. Terus yang membuat saya itu semendal, saya itu tidak sampai hati. Itu ketika Gus Nur mengatakan bahwa Sidogiri yang jelas-jelas didirikan oleh Mbah Sayyid Sulaiman, ya, yang memiliki keturunan Mbak Asror dan semua memahami itu, ya. Sampai Kiai Asror itu dikatakan bukan keturunannya Kanjeng Nabi, sehingga anak putunya Kiai Sayyid Asror ini tidak boleh mengawini, menikahi Mbak Alawi yang notabene kata mereka itu keturunannya Nabi. Yang membuat saya tidak tega itu, ya, ketika beliau menceritakan sampai khitbahnya itu disuruh putus. Dan itu harus di video. Jadi Al-Jufri itu mendatangi pengasuh Pondok Sidogiri, salah satu pengasuh Pondok Sidogiri yang bernama Gus Nur Ghozi, Kiai Nur Ghozi, ya. Katanya beliau, khitbah itu harus diputus, harus dibatalkan dengan pembuktian di foto. Padahal itu saya tanya, ini di foto ini sebagai saksi ini di foto dan di video ini diberikan kepada siapa? Katanya beliau, katanya Yai Mas Nur, diberikan kepada Ustadz Taufik
supaya Ustadz Taufik itu betul-betul percaya bahwa khitbah itu sudah terputus. Ya, jadi perjodohan gitu ya? Ya, perjodohan itu terputus. Saya namanya saudara kan yo, nggak enak, ya nggak enak hati. Akhirnya bagaimana ini Gus? Yo, ayo Gus sampean bantu saya Gus. Gus kalau membantu secara apa ya, supaya perjodohan itu tidak mungkin Gus. Saya nggak bisa. Kalau saya membantu itu secara halia saja Gus. Jadi halia-halianya beliau mereka ya harus kita cegah. Harus kita tunjukkan bahwa mereka itu tidak baik melakukan itu. Contoh ya, kawini orang-orang di mana-mana. Orang-orang pribumi banyak yang dikawini Gus. Ya, terus dicerai. Ada yang dicerai dikasih no. Santri saya macam-macam lah. Itu Gus, maaf, yang mengawini itu dari kalangan tembalan juga kebanyakan yang dikawin cerai terus ditelantarkan gitu aja. Nah ya perlawanan kami ya, saya ngomong sama Gus Nur, kita harus melakukan perlawanan melalui moral Gus, melalui halia-halia mereka. Salah satu contohnya ketika mereka membuat fatwa yang tidak benar, harus kita cegah. Ketika mereka mengawini orang-orang pribumi terus dicerai kawin. Dan ini banyak informasi yang masuk. Ini khusus di Pasuruan ya? Khusus di Pasuruan, banyak informasi yang masuk. Ada anak-anak yang ditelantarkan, anak-anak mereka. Salah satunya saya pernah dengar dan pernah melihat sendiri, ada di Paserpan, di saudara saya sendiri. Itu memiliki ada anak perempuan apa? Ya perempuan. Tapi yang pasti duduk wong pribumi, duduk dari kelahiran pribumi. Dan kalau melihat itu saya kan kasihan nasib istrinya yang sudah dicerai. Kehormatannya sudah dicapek-capek ya. Dalam arti begini, perempuan pribumi ketika dikawin oleh orang yang terkenal ya, otomatis harkat martabatnya mereka itu akan terangkat secara otomatis. Dan ketika mereka itu langsung dicerai, divirok ya, dengan tanpa alasan, apa wis bosen, apa kita kan nggak tahu alasannya. Tapi yang pasti secara moral mereka itu akan jatuh Gus. Dan ini yang harus kita perjuangkan. Jangan sampai pribumi itu ya meskipun halal, ya pancen halal, meskipun halal. Tapi kan mereka secara moral kejiwaan mereka sangat terganggu. Kalau melalui perjuangan melalui itu Gus secara medsos, monggo. Ya, monggo. Akhirnya beliau itu melakukan perlawanan dari hal-hal yang bersifat fatwa. Saya melakukan perlawanan di medsos itu melalui yang bersifat halia, contoh kawin-kawin itu. Kebetulan di grup Semendi waktu itu ada persoalan yang sangat menarik, yaitu Gus Nur Ghazi itu melakukan perlawanan melalui fatwa yang dilakukan oleh Habib Tanggul yang diibaratkan dengan keberadaan Ustadz Taufik ya. Ya, sekaf. Ini sangat menjadi perhatian mereka juga. Terus, sedangkan saya guyon-guyonannya itu melalui rondo-rondo. Dalam arti janda-janda itu, karena di grup itu memang sering saya itu memang bukan saya lah. Di grup itu secara otomatis ketika membahas persoalan-persoalan janda, ya itu akan booming, akan ramai. Dan memang di sana memang banyak artikulasi yang sifatnya menyindir orang-orang yang suka kawin cerai. Salah satu postingan yang membuat Ustadz Taufik marah itu ketika ada postingan dari Gus Nizam Sidoarjo. Itu Semendi itu langsung diblok punyaan saya itu. Gus, ini loh Gus, janda anak satu, ndak mau Balawi, tapi maunya Sayyid. Tuh. Akhirnya tak blok juga waktu itu. Kok paling si saya Ustadz Taufik. No aku itu.
paling-paling saya nggak berani, saya juga paham kok soal-soal IT juga paham. Paling-paling itu kan tidak bisa menjustifikasi, ya kan? Paling-paling. Loh, ini di screenshot, ya, di screenshot, dua ini di screenshot, yang satu, insya Allah yang screenshot, yang menciptakan, yang membentuk grup itu ya, tak sebutkan namanya, tak enak, ya. Ini diberikan kepada beliau. Akhirnya beliau itu marah-marah, mungkin saya tidak tahu marah-marahnya ya. Pegang sikap ini ya? Ya, saya tidak tahu marah-marahnya bagaimana di wilayah sana, wilayah mereka. Akhirnya kira-kira jam 10 itu, jam 10 siang ya, saya itu ada yang nelpon. Ada yang nelpon tapi tidak melalui WA, yang melalui seluler. Nggak tahu nomornya itu, sopo itu, gitu. Tapi logatnya sih pasti Arab, Yaman, Balawi, bukan logat orang Jawa, ya, bukan lajahnya itu bukan orang Jawa. Saya harus konfirmasi, sampai harus konfirmasi sama saya. Dalam arti bahasa saya itu saya sudah langsung nyantol. Ini berarti Ustadz Taufik ini, kan gitu pikiran saya pada saat itu. Ya apa karetnya sampean, Ustadz? Gitu. Kita harus komunikasi di warung-warung yang sepi. Kita harus komunikasi berdua. Saya sendiri, kamu juga sendiri. Waktu itu insting saya mengatakan, loh, iki kok koyo modusnya uang arek-arek orang-orang yang dipersekusi itu ya. Karena di Pasuruan ini banyak yang dipersekusi, ya, yang sering laporan ke saya. Jadi ada di Facebook itu mereka-mereka yang dipersekusi itu modusnya kayak tadi itu, gitu loh. Ke tempat, perjanjian ketemu berdua, ketemu di warung yang sepi, kita komunikasi, kita tabayun, kok sampai melakukan hal itu macam-macam, ya. Tapi modusnya kok kayak mereka-mereka yang dipersekusi, gitu loh. Para EP itu ya? Iya, seperti di Kelurahan Kepel itu kan begitu, saya itu kan diceritani, gitu loh ya. Loh, iki kok aku kata dipersekusi ya? Batin saya begitu, oke siap. Nanti setelah sholat zuhur, tak telepon, atau sampai telepon saya. Gitu. Saya juga bukan orang kecil, ya. Saya karena sering dilapori begitu sama masyarakat, ya. Terus laporan persekusi mereka itu meskipun sudah laporan ke Polres, ya, itu tidak ada tanggapan, tidak ada tindak lanjut. Nah, saat itu begitu ya? Ya, kebiasaan di Pasuruan itu begitu. Jadi ketika mereka itu persekusi sudah dilaporkan ke Polres, ya, itu tidak ada tindak lanjut. Salah satunya itu bukti yang ada di Kepel itu kebetulan RW-nya itu TNI, ya, RW-nya apa RT-nya TNI apa RW-nya polisi gitu, tidak tahu saya, lupa saya itu ya. Itu sudah laporan ke sana, tapi tidak ada tindak lanjut. Akhirnya ada yang dipersekusi, dia dipersekusi itu 3 hari pulang dengan babak belur sudah. Oh. Dari hal-hal demikian ini insting saya mengatakan, oh saya mau dipersekusi ini, gitu loh. Oke, saya jawab, oke, habis zuhur kita ketemuan. Dan saya akan sendirian. Saya tidak akan mengajak orang lain. Dan saya komitmen sendirian. Tapi pada saat itu, saya tidak ke warung. Saya berpikir, saya kalau ke warung, ya, akan seperti orang-orang yang dipersekusi itu. Itu jebakan gitu ya? Iya, saya nggak mau ke warung. Otomatis saya ke Masjid Jamek. Tak manang masjid, saya ke Masjid Jamek saja. Hati saya ya. Saya ke Masjid Jamek, saya sholat zuhur di sana, habis sholat zuhur, tak tunggu di Masjid Jamek. Setahu saya rumahnya beliau dekat di belakang Masjid Jamek. Ketika ada sesuatu, saya bisa masuk ke sana. Gitu loh. Dan saya tidak lari dari persoalan ini, saya tidak lari. Saya tetap akan saya hadapi. Ya. Saya sudah di Masjid Jamek, ya. Loh, yang telepon WA akhirnya. Nggak telepon seluler sudah. Tadi kan telepon seluler. Ya. Ini terus telepon WA. Gitu loh. Orang yang sama. Ya. Dan pada saat saya ke Masjid Jamek itu,
karena kebiasaan saya sama Mas Samsuri, ya. Mas Samsuri. Mas Samsuri tak bilangi, Cak, saya anterin ke Masjid Jami. Ada persoalan sedikit. Cuma sampean nggak usah ikut masuk. Sampean di luar saja. Sampean melihat saya saja, nggak ikut masuk. Karena beliau yang kepingin ngomong sama saya itu kepingin satu-satu gitu loh. Dia juga tidak membawa orang. Iya. Gitu loh ya. Otomatis kan niat baik kan harus saya sambut dengan baik. Ya kan? Tetapi saya seandainya beliaunya tidak mau ngomong di Masjid Jami, oke, di rumahnya. Kan begitu kan saya itu. Ya, oke, di rumahnya. Setahu saya rumahnya di belakang itu. Belakang Masjid Jami. Ternyata yang hadir bukan beliau. Gitu loh. Yang hadir itu setahu saya ya sekarang ini tahunya. Namanya Sampean nggak bilang kan? Iya. Ya. Dan nggak wajar nggak salah. Itu. Jadi ketika saya di sana yang datang itu ternyata Habib. Saya juga kaget, kok ini yang datang, gitu, ya. Loh, sing telepon aku mangiku sampai ya tadi itu sampai anta. Iya, enggak, tadi itu yang telepon saya seluler, gitu saya, ya. Ini yang datang kok sampai yang sekarang, gitu saya. Terus ada apa? Loh enggak, kita harus bicara baik-baik. Lihat di sini kan enak, gitu saya. Ini kan bisa ngomong baik-baik di sini. Di halaman masjid lagi ya? Di halaman masjid. Dia nggak mau ngajak keluar, gitu loh, nggak mau kan. Lalu terus niatnya apa? Saya tidak katanya ya Habibie itu ya. Saya tidak terima apa yang kamu lakukan. Kamu harus tak bunuh sekarang. Tuh. Saya sudah laporan sama keluarga, termasuk sudah pamit sama Jiti saya. Loh, kalau kamu mau bunuh saja di sini, nggak usah jauh-jauh gitu. Bunuh saja di sini. Jadi yang telepon seluler dengan WA itu orangnya berbeda ya? Menurut saya waktu itu berbeda. Oke, lanjut dulu. Berbeda, ya. Menurut saya berbeda. Yang telepon saya itu suaranya mirip-mirip yang telepon dengan Gus Arya. Oh, oke. Suaranya mirip-mirip begitu. Seperti itu ya? Ya, mirip-mirip seperti itu. Suaranya, tapi saya benar tidaknya lupa, terus nomornya wis hilang gitu loh. Dulu tak simpan dulu itu. Dulu sempat tak simpan, ya. Nomornya hilang. Tapi telepon yang kedua, ya ketika dia datang itu, ya dan dia berbeda. Sudah memakai WA. Dan ngancam-ngancam tadi ya? Ya, yang ngancam-ngancam saya mau dibunuh itu. Terus dia sudah pamit sama keluarganya, pamit sama Jiti, ya. Intinya saya mau dihabisi. Iya. Pada saat itu loh, Pak Tenor bunuh di sini saja. Tidak usah mencari di tempat yang sepi. Gitu. Sudah bunuh saja. Tak kasihkan kepala saya itu waktu itu. Ya kan? Ini tidak tahu. Saya cuma tahu video itu waktu itu videonya banyak, ya, videonya banyak waktu itu. Tapi nggak tahu yang tersimpan cuma itu saja, nanti tak cari lagi. Ya, yang apa komunikasi saya dengan Y Habibie secara jelas itu, ya, itu tak cari lagi. Tapi ada video sebagian saja itu yang tak berikan itu ya. Akhirnya saya sama takmir masjid karena kondisi ramai ya. Disuruh keluar saya itu. Oh ya, saya keluar. Nah, terus saya keluar karena saya menghormati takmir masjid kan. Ya, saya keluar dari situ, diajak nemui Ustaz Taufik itu. Oh gitu Ya, tak bilang lu kan ini Bu di belakang sini rumahnya. Ayo ke situ. Saya langsung belok ke sana. Gitu. Ya. Katanya Ustaz nggak di situ, Ustaz di pondoknya sana. Enggak, panggil sini pokoknya. Panggil sini. Loh, sampai jangan sakarepan itu guru saya. Itu lah gurumu, masa guruku. Begini ya.
Itu gurumu, bukan guru saya. Kamu pendatang macam-macam. Waktu itu saya itu sempat mau dipukul. Oh, dengan Habib. Iya, padahal memang tak suruh mukul, memang bunuhin bisa kue. Seandainya saya mati, ya, saya itu sudah berkomitmen. Seandainya persoalan ini saya dibunuh oleh mereka, ya, saya rela kok, saya siap kok jadi tumbalnya Kiai Pribumi. Saya sudah bilang begitu. Ketika ini Mas Samsuri ini marah-marah, ketika saya waktu itu kan sudah mau masuk diajak ke pondoknya kan. Jadi dari sendiri waktu itu ya? Kenapa? Waktu di masjid itu nggak sendirian? Sendirian. Oh sendirian. Sendirian gitu loh. Cuma saya kan minta ke masjid itu kan minta diantar Cak Samsuri. Oh oke. Ya kan? Saya kan bawa sepeda. Iya. Cak Samsuri terno aku. Nggak tahu ini kok nggak pulang, saya nggak tahu. Gitu loh. Tapi Pak Samsuri lihat kejadian itu Pak? Lihat. Waktu dengan Habib yang namanya Ya, Habib. iya namanya Habib sempat ngancam-ngancam memang ke. Sampai tahu saksi di lokasi itu ya? Iya, saya mendekati Gus itu. Awalnya saya nggak boleh. Coba dirinci gimana kejadiannya Pak Samsuri. Waktu itu saya disuruh menjauh ke Gus. Begitu kelihatannya ngancam-ngancam, langsung saya dekati Gus itu tadi. Tapi sempat mau mukul. Sempat mau mukul memang. Tak sampean kan tidak pulang itu kan karena orang-orang di mobil itu kan banyak, ya kan? Di situ Gus Yuta mau keluar itu mau ditarik, disuruh masuk mobil. Tak lihat di mobil itu banyak orang. Si Habib itu ya? Ya. Suruhan yang nelpon seluler itu ya? Iya. Nggak tahu saya. Akhirnya saya tarik Gus Yuta itu. Sampean kan sama saya Gus tadi Gus. Kok sampean mau naik mobil? Naik sepeda motor sama saya. Oh, Gus Yuta mau ditarik oleh orang-orang yang namanya yang Habibi. Temannya itu ya? Iya. Oh. Mau disuruh masuk ke mobil. Sampean mau dibunuh Gus. Papan aku mati. Biarin. Lah sampean mati aku melo mati bisa gini.